Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Mutia. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video simulasi pembelajaran tentang materi ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 5 sekolah dasar. Materi yang akan saya sampaikan adalah bab 1 dengan topik melihat karena cahaya yang berfokus pada materi sifat-sifat cahaya. Dalam pembelajaran ini, saya menerapkan model connected yang dipadukan dengan teknik pembelajaran kooperatif Number Height Together atau NHT. Model connected ini diterapkan dengan menghubungkan pengetahuan yang telah dipelajari peserta didik pada jenjang sebelumnya. Peserta didik diajak mengingat kembali materi kelas 3 bab 6 tentang sumber energi cahaya, kemudian menghubungkannya dengan materi kelas 4 bab 1 mengenai perubahan energi sebagai dasar untuk memahami sifat-sifat cahaya pada materi kelas 5 bab 1. Dengan demikian, peserta didik memperoleh pemahaman yang utuh dan berkesinambungan. Semoga video simulasi pembelajaran ini dapat memberikan gambaran mengenai penerapan model connected dengan pembelajaran IPA sehingga mampu menciptakan pengalaman belajar yang aktif, bermakna, dan membantu peserta didik memahami keterhubungan konsep secara menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Ketua kelas boleh dipimpin berdoa, Mbak Sekar. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kepada Bu Guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pembelajaran hari ini, apakah kalian tahu hari ini mau belajar apa? Belum. Siapa yang tahu? Angkat tangan yang tinggi. Ya, Mbak Salsa, hari ini mau belajar apa? Sifat-sifat cahaya. Benar, sifat-sifat cahaya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tahu nih, apa saja contoh sumber energi yang ada di lingkungan sekitar? Matahari, api, dan lampu. Ya, benar. Selanjutnya, dapatkah kalian menyebutkan contoh perubahan energi yang ada di lingkungan sekitar? Ya, Mbak Sekar apa? Setrika Ya, misalnya setrika menghasilkan energi panas melalui listrik. Ya, coba ulangi. Setrika menghasilkan energi panas melalui listrik. Ya, benar. Jadi di kelas 3 itu kan ada sumber-sumber energi yang ada di lingkungan sekitar. Contohnya itu yang tadi disebutkan Mbak siapa? Syakila. Ya, Mbak Sakila. Apa saja tadi? Matahari, api, Lampu. terus perubahan energi. Ada apa saja yang disebutkan Mbak Sekar? Setrika menghasilkan energi panas melalui listrik. Nah, anak-anak, pada saat di kelas 3, kalian kan telah belajar mengenal cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang berasal dari berbagai sumber. Seperti tadi yang disebutkan ada matahari, lampu, api, dan senter. Kemudian pada kelas 4,
kalian mempelajari bahwa cahaya pada senter tidak muncul begitu saja, tetapi dihasilkan melalui perubahan energi, yaitu energi kimia pada baterai yang berubah menjadi energi listrik, kemudian berubah menjadi energi cahaya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tersebut. Setelah mengetahui sumber cahaya dan perubahan energi yang dihasilkan, sekarang kita akan menyelidiki bagaimana sifat-sifat cahaya ketika merambat dan mengenai suatu benda. Dengan demikian, materi yang akan kita pelajari hari ini merupakan kelanjutan dari materi yang telah kalian pelajari sebelumnya. Baik, melalui kegiatan percobaan hari ini, kalian akan membuktikan bahwa cahaya yang berasal dari berbagai sumber yang dihasilkan melalui perubahan energi maupun sifat-sifat tertentu. Nah, pengetahuan tersebut akan membantu kalian memahami bagaimana peristiwa cahaya yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Ibu melanjutkan kegiatan selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Melalui kegiatan demonstrasi percobaan menggunakan senter, sisir, dan cermin, serta diskusi kelompok menggunakan teknik number high together, peserta didik kelas 5 dapat menganalisis keterhubungan sumber energi cahaya, perubahan energi, dan sifat cahaya yang merambat lurus serta dapat dipantulkan. Kemudian, melalui kegiatan diskusi kelompok menggunakan teknik number high together, peserta didik kelas 5 dapat menunjukkan sikap kerjasama, tanggung jawab, percaya diri, dan menghargai pendapat teman dalam menyampaikan hasil diskusi secara santun dan konsisten selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Selanjutnya yang terakhir, melalui kegiatan percobaan menggunakan senter, sisir, dan cermin, peserta didik kelas 5 dapat membuktikan sifat cahaya yang merambat lurus dan dapat dipantulkan melalui hasil pengamatan secara tepat dan sistematis. Kegiatan selanjutnya yaitu berkelompok ya. Nah, berhitung 1 sampai 2 karena cuma ada 2 kelompok. Hitungnya mau dari mana? Yang keras ya. 1, 2. Yang 1 ke sini, duduk di sini, yang 2 di sini. Jadi nanti setiap kelompok akan mendapatkan nomor kepala. Paham? Paham. Yang kelompok 1 sini ya. 1, 2, 3. Dipakai ya. Ibu sudah membawa media peraga, yaitu ada senter, sisir, kaca. Sudah tahu mau ngapain? Belum. Anak-anak, senter kan merupakan salah satu sumber cahaya buatan yang sudah kalian pelajari di kelas 3. Pada kelas 4, kalian juga telah mempelajari bahwa cahaya pada senter berasal dari perubahan energi. Sekarang mari kita buktikan bagaimana sifat cahaya tersebut. Di sini Ibu membawa senter. Senter ini kan menyala. Ya kan? Iya. Kenapa bisa menyala? Siapa yang bisa menjawab? Ya. Karena ada energi kimia menjadi energi listrik. Energi kimia itu dari apa? Dari baterai. Ya benar, tepuk tangan. Selanjutnya Ibu akan melakukan percobaan. Di sini ada senter dan sisir. Apa yang kalian amati? Siapa yang bisa menjawab? Ya. Cahaya terlihat menambah lurus. Nah, tepuk tangan.
Selanjutnya, Ibu akan melakukan percobaan, yaitu jika senter didekatkan di cermin, apa yang terjadi? Siapa yang bisa menjawab? Saya. Ya, Cahaya menonjol. ya benar, cahaya menonjol. Baik, kegiatan selanjutnya yaitu mengerjakan LKPD. Sudah dapat semua kan LKPD-nya? Sudah. Dikerjakan secara berkelompok ya. Ya. Nanti di halaman pertama yaitu ada kelompok. Nah, nama kelompok itu nanti dikasih nama kelompok A sama kelompok B ya. Terus di halaman selanjutnya ada anggota dengan nomor kepala. Nah, sudah dapat nomor kepala masing-masing kan? Nanti setiap nomor kepala disesuaikan dengan nama aslinya ya. Terus perhatikan di soal yang A yaitu mengingat materi. Nah, mengingat materi kelas 3 yaitu tentang tadi ada sumber energi. Terus di kelas 4 ada perubahan energi. Terus di kelas 5 itu tentang sifat-sifat cahaya. Nah, di soal B yaitu mengingat hasil demonstrasi. Nah, kalian tulis tentang apa yang terjadi yang Ibu lakukan saat percobaan tadi. Ibu kasih alat bantu, alat peraga media yaitu sisir, cermin, dan senter untuk kalian menjawab LKPD ya. Ya. Jika tidak paham atau ada yang mengalami kesulitan bisa tanya Ibu. Ya, boleh dikerjakan.
menyelesaikan semua? Sudah. Sekarang Ibu akan memanggil salah satu dari kelompok A sama kelompok B secara acak. Udah siap? Sudah. Ibu akan memanggil kelompok A nomor 1. Silahkan dipresentasikan hasil diskusinya di hadap teman-temannya ya. Tiga sumber energi cahaya yang ada di sekitar kita. 1. Matahari. Yang lain bisa diperhatikan. 2. Lampu. 3. Api. Yang termasuk sumber cahaya alami adalah matahari. Yang termasuk sumber cahaya buatan adalah lampu. B. Mengingat hasil cahaya senter diarahkan melewati celah-celah plastik. Cahaya melewati celah-celah sisir membentuk garis lurus. Cahaya senter diarahkan mengenai permukaan cermin datar. Cahaya dipantulkan oleh cermin dan arah pantul sama besar. Sudah? Sudah. Tepuk tangan. Selanjutnya, Ibu akan memanggil dari kelompok B nomor berapa ya? 3. Pada kelas 4, saya telah mempelajari bahwa energi dapat berubah bentuk, contohnya energi kimia, baterai, listrik, cahaya. Berdasarkan hasil demonstrasi bentuk berkas cahaya senter ketika melewati celah sisir, sifat cahaya yang dapat ditentukan. Berdasarkan hasil demonstrasi apa yang terjadi pada cahaya senter ketika mengenai permukaan cermin datar. Sifat cahaya ditunjukkan adalah cahaya merambat lurus. Jelaskan hubungan materi yang telah kalian pelajari mulai dari kelas 3 sumber energi cahaya, kelas 4 perubahan energi, hingga kelas 5 sifat cahaya berdasarkan hasil percobaan yang telah saya lakukan. Cahaya berasal dari sumber energi. Energi dapat berubah menjadi energi cahaya dan cahaya memiliki sifat merambat lurus dan dapat dipantulkan. Contoh penerapan sifat cahaya: lampu mobil digunakan melihat jalan lurus di malam hari. Cermin spion mobil digunakan melihat kendaraan di belakang. Sudah? Sudah. Tepuk tangan. Baik, jawaban kalian sudah sangat benar. Kalian berhasil telah menghubungkan materi kelas 3, yaitu tentang sumber energi cahaya, materi kelas 4 tentang perubahan energi, dan materi kelas 5 tentang sifat-sifat cahaya. Itulah yang dimaksud pembelajaran yang saling berkaitan sehingga pengetahuan menjadi lebih utuh. Sebelum pembelajaran selesai, Ibu mau tanya, apa yang kalian pelajari materi hari ini? Karena cahaya yaitu sifat-sifat cahaya. Apa saja sumber energi cahaya yang pernah kalian pelajari pada kelas 3? Matahari, lilin, api. Apa hubungan materi tersebut dengan sifat-sifat cahaya yang telah kalian buktikan melalui percobaan tadi? Cahaya
Ya. Kegiatan selanjutnya yaitu kalian mengisi soal berupa isian singkat untuk mengetahui materi yang telah dipelajari hari ini ya. Ini sifatnya individu. Waktunya 15 menit. Silang. Sudah. Yang sudah boleh dikumpulkan. Ya, LKPD-nya juga dikumpulkan ya. Juga boleh dikumpulkan. Hari ini kita telah membuktikan bahwa materi yang dipelajari saling berhubungan dan berkaitan. Pada kelas 3, kalian mengenal sumber energi. Pada kelas 4, kalian mengenal perubahan energi. Pada kelas 5, mengenal sifat-sifat energi. Dan hari ini membuktikan dengan alat percobaan bahwa cahaya memiliki sifat-sifat tertentu. Dengan memahami keterhubungan tersebut, kalian memperoleh pemahaman yang lebih utuh tentang cahaya. Hari ini cukup sampai di sini ya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Siapa yang ingin menyiapkan berdoa sebelum pulang? Ketua kelas, siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innal haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila warzuqna ijtinaba. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi